Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Coding. Saya ingin menegaskan bahwa belajar tentang mengenal Allah itu tidaklah cukup dengan teori dan pengetahuan akalia. Karena gini ya, banyak, termasuk juga dulu saya seperti itu ya. Jadi saya banyak mengumpulkan buku-buku dan kitab-kitab, terus saya pelajari ya, saya baca sampai tuntas semua ya. Kemudian setelah saya memahami, ya memang ada sedikit pengaruh di dalam diri saya ya, ada sebuah pemahaman yang terbuka, dan ada sebuah pencerahan. Tetapi ya itu ternyata sifatnya tidak permanen ya, dalam waktu tertentu kemudian pemahaman itu hilang, pengetahuan itu hilang ya, atau lupa ya. Nah, karena memang yang namanya akal itu ya, dia tentu akan dipengaruhi oleh kondisi kita ya, perkembangan kita, dan itu kemudian akan dalam jangka waktu tertentu tuh itu akan memberikan efek terhadap perkembangan jiwa kita. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita memahami sesuatu dengan membaca, banyak mendengar ya, nah itu akan sedikit banyak memberikan perbedaan yang signifikan dengan sebelum kita melakukan hal tersebut ya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada perbedaan yang sangat-sangat lebar antara mereka yang berpengetahuan dan tidak berpengetahuan. Itu makanya orang yang sering membaca buku banyak-banyak ya tentu berbeda dengan mereka yang tidak melakukan hal tersebut. Dan saya paham betul dengan dengan hukum-hukum ini, makanya dulu saya banyak berburu buku-buku gitu ya. Dulu di bawah ranjang saya itu dulu penuh dengan buku-buku ya, banyak sekali gitu buku-buku yang saya kumpulkan, termasuk berburu buku-buku lama gitu. Nah, temanya macam-macam ya, tema tentang agama, tema tentang pengembangan diri, tema filsafat, tema tasawuf, dan itu memberikan pemahaman yang lebih luas ya. Jadi ketika kita banyak memahami, kita akan lebih bijaksana mungkin ya, karena kita memahami lebih luas terhadap suatu hal gitu. Nah, itu salah satu hal yang menjadi kelebihan dari mereka-mereka yang banyak mempelajari hal-hal ya di luar dari yang sekedar yang dia hadapi dalam kehidupannya gitu. Tapi ya bagi mereka yang mencoba banyak mencari tahu ya tentang banyak hal, itu adalah hal yang sangat-sangat positif bagi kehidupan mereka di dunia. Tetapi berbeda dengan yang namanya ilmu rohani. Nah, kalau dalam ilmu rohani itu justru sebaliknya. Dan kita tidak bisa mengandalkan teori-teori yang sudah kita pelajari.
Bahkan ya kalau bisa semua hal-hal tersebut kita hilangkan, karena justru itu akan menjadi hijab. Ya, jadi belajar tentang, ya orang mungkin banyak sebut ma'rifatullah ya. Kalau saya lebih senang menyebutnya sebagai menapaki jalan qadim ya. Ya, jadi kalau ma'rifatullah itu sama sebenarnya dengan menapaki jalan qadim ya. Nah, saya lebih senang menyebutnya menapaki jalan qadim. Jadi belajar ma'rifatullah itu atau menapaki jalan qadim itu kalau bisa ya semua pengetahuan akalmu ya disisihkan dulu. Ibaratnya kita mengosongkan gelas. Karena dalam menapaki jalan qadim, proses pengetahuan itu sifatnya huduri. Ya, lawan dari huduri itu adalah usuli. Jadi huduri itu yang disebut dengan kehadiran langsung. Ya, saya juga pernah mempelajari teori tentang ilmu huduri. Itu ada buku yang khusus membahas tentang itu, judulnya memang ilmu huduri. Itu ribet banget itu memahami itu buku. Ya ternyata ketika kita belajar atau menapaki jalan qadim, ya baru paham ternyata bahwa ya karena untuk memahami ilmu huduri itu ya kita harus mengalami langsung. Karena itu yang disebut dengan pengalaman langsung gitu. Ya, mungkin kita memahami bahwa ilmu huduri itu adalah seperti itu. Pemahaman langsung ya, kehadiran gitu. Given ya. Kita tidak bisa mengontrol kehadiran pengetahuan itu. Ya, mungkin secara teori kita bisa memahami itu. Ya, tetapi ya tidak sampai sebatas hanya memahami, tetapi kita harus mengalami sendiri yang namanya huduri itu. Orang yang mengalami proses itu ya, ilmu huduri itu yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata seperti oh begini kah ya. Jadi itu tiba-tiba muncul sebuah pencerahan di dalam diri kita ya, bahwa ternyata kita memahami sesuatu tanpa kita berusaha untuk memahaminya, tetapi kita dipahamkan. Jadi hal-hal yang selama ini kita pahami secara teoritis ya, nah setelah kita belajar atau menapaki jalan qadim, kita baru tahu bahwa oh ternyata seperti ini prosesnya. Jadi belajar ma'rifatullah ya atau menapaki jalan qadim, sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak cukup hanya dengan memahami teori-teorinya ya. Kalau yang Anda lakukan adalah mungkin berusaha untuk mencari kitab-kitab, kemudian membacanya sampai tuntas ya, berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan menamatkan sebuah kitab, ya Anda mungkin paham ya, tetapi Anda belum tentu menjadi pelaku dari apa yang Anda pahami itu. Anda pun kemudian bisa mendengarkan ceramah-ceramah lewat YouTube ya. Di YouTube kan banyak sekali tuh yang memberikan ceramah-ceramah atau uraian-uraian tentang ma'rifatullah ya, kemudian pemahaman-pemahaman laduni ya, dan tasawuf. Itu banyak sekali yang membahas tentang itu gitu. Dengan berbagai macam gaya-gaya ya, ada yang gayanya sangat retoris, ada yang gayanya lucu-lucuan, ada yang gayanya sangat berwibawa, bermacam-macam gaya ya. Nah, tetapi kemudian ketika Anda mendengarkan uraian-uraian tersebut, ya mungkin sampai berepisode-episode ya, berapa episode Anda mendengarkannya sampai Anda paham betul, ya Anda kemudian secara teori memahaminya. Ya, tetapi pertanyaannya adalah apakah Anda sudah mengalami? Ya. Nah, itu misalnya nih ya.
persoalan tentang tema ketaatan, ya, bahwa selalu dijelaskan di tasawuf itu bahwa salah satu hal yang bisa membuat cepat usul itu adalah bagaimana kita bisa taat kepada syekh kita. Nah, pertanyaannya itu anda sangat paham tentang itu, karena mungkin ada beberapa contoh-contoh sufi ya, atau pelaku tarekah, atau yang mungkin dia disebut wali-wali ya, yang menjalani metode seperti itu ya. Misalnya ya kayak pernah kita dengar mungkin ceritanya Ki Haji Hasyim Asy'ari ya, yang dia ketika berguru yang dikerjakan hanya memelihara kudanya gurunya, itu syekhnya. Dia tidak belajar kitab dan sebagainya, enggak, tapi yang dilakukan cuman itu. Tetapi kemudian ya dalam jangka waktu yang sangat singkat dia dipahamkan yang kalau mau dikitabkan mungkin itu akan berjilid-jilid. Nah, jadi ya sekali lagi bahwa menapaki jalan qadim, belajar ma'rifatullah tidak cukup hanya dengan memahaminya secara teori. Ya sama, walaupun Anda menguasai berbagai macam teori renang, ya, mulai dari gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya punggung, Anda semua paham. Anda mempelajari semua buku-buku tentang renang, ya, cara menahan nafas dalam air, ya, kemudian cara bisa mengambang di air, itu semua Anda sudah paham. Tetapi tidak sampai sekedar paham itu, memahami itu. Anda harus berani terjun ke kolam renang, ya, sampai semua buku tentang teori renang kamu pahami. Tetapi kalau kamu tidak nyebur ke kolam renang atau ke laut, kamu tetap tidak akan bisa menjadi seorang pelaku renang. Sama dengan ilmu ini, ilmu rohani, ya, ilmu ma'rifatullah, menapaki jalan qadim, tidak bisa hanya sekedar kamu memahaminya secara teori, tapi kamu harus langsung bisa berpraktek, sehingga kemudian kamu akan bisa mengalaminya sendiri. Dan disitulah kemudian ya proses pengetahuan luhur itu akan turun, ya. Nah, makanya terkadang mereka pelaku-pelaku di jalan qadim ketika berdiskusi dengan orang-orang yang tidak melakukan prakteknya, terkadang ada semacam sebuah perbedaan persepsi dalam satu hal gitu. Karena yang satu sudah mengalami, ya yang satu belum. Ya kadang juga bersesuaian, karena terkadang teori-teori tentang sama dengan antara seorang pelaku renang dengan seorang yang paham teori renang. Ya kalau dia berbicara tentang teorinya, ketika dia diskusi mungkin nyambung dengan pelaku renang, ya. Tapi ketika ditanya, dia berbicara tentang teori. Ketika ditanya, kamu bisa berenang nggak? Ya pasti dia akan terdiam, ya. Nah, dia mungkin bisa menggambarkan bahwa berenang itu ya tangannya digini-giniin, gitu, kakinya digini-giniin. Tapi ketika ditanya, kamu bisa renang nggak? Ya jawabannya nggak bisa gitu, walaupun dia paham secara teori. Oke bro, jadi walaupun kamu memahami banyak kitab, ya, kamu hafal semua hadis-hadis, ya, kamu fasih dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran gitu, tetapi itu bukan sebagai jaminan bahwa Anda sudah mengenal yang namanya agama atau Allah. Itu nggak menjamin bahwa Anda adalah seorang ahli dalam agama atau mendekat dan mengenal Allah, ya, karena itu masih hanya sebatas pengetahuan teori di akalmu. Ketika kamu tidur itu kan semua pengetahuan hilang, apalagi kalau pingsan, semua hilang. Apalagi kalau mati, lebih-lebih lagi.
Kamu mati ya kamu tidak berfungsi, otomatis semua pengetahuanmu akan lenyap, hilang. Loh, dalam situasi seperti itu kamu ditanya siapa Allah, siapa Tuhanmu, bagaimana caramu bisa menjawab? Nah itu, jadi ya menapaki jalan Qadim itu memang yang belajar, yang berjalan di situ adalah ruhanimu, dan ruhani itu tidak pernah mati, ya. Jadi dia bisa mengenal Tuhannya karena ruhani tidak pernah mati. Oke, guys, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa jangan hanya sampai di teori, ya. Walaupun kamu paham teori, segeralah untuk mencoba masuk kepada prakteknya. Dan sekali lagi untuk berpraktek, ya, kata kuncinya adalah kamu harus menemukan seorang guru pembimbing. Teorinya kan begitu. Kamu hafal teori bahwa semua itu punya guru pembimbing, guru rohani. Ya karena satu syarat yang harus terpenuhi dalam proses berguru di jalan rohani itu adalah harus ada nasab yang tersambung. Ya, jadi jangan sekedar mengaku guru rohani. Ketika misalnya kamu sudah membaca buku-bukunya seorang tokoh, seorang yang dianggap sebagai wali misalnya, ya, seorang yang dianggap sebagai wusul, kamu sudah membaca semua buku-bukunya terus kamu mengatakan ya saya adalah murid rohaninya. Gak bisa. Proses ketersambungan rohani itu harus jelas. Itu dalam biasanya penyambungan rohani itu dilakukan dalam proses yang kita sebut sebagai aktivasi rohani. Jadi jangan mengaku-ngaku sebagai murid rohani kepada seseorang hanya dengan membaca buku-bukunya atau hanya dengan menonton uraian-uraiannya di YouTube. Nggak bisa. Ya, walaupun semua buku-bukunya kau hafal atau semua uraiannya kau dengar, ya dia kan tidak mengenal kamu. Jadi harus ada yang namanya kontak fisik, ya. Nah, harus ada kontak fisik, harus ada pertemuan, ya, pertemuan langsung. Disitulah kemudian ya proses penyambungan rohani itu bisa terjadi, karena rohani itu kan berada di alam Qadim, berada di alam yang tidak terdefinisi gitu. Nah tetapi dia selalu mempunyai alamat itu adalah jasad itu, ya. Nah jasad itulah yang disebut sebagai ulil amri atau guru mursyid, ulama pewaris nabi. Ya, kita harus menemukan itu. Dengan menemukan itu, disitulah kemudian kita bisa melakukan yang namanya penyambungan secara rohani. Disitulah baru kita resmi sebagai murid yang kemudian bisa melakukan perjalanan rohani. Tapi kalau nggak ketemu itu, cuma baca-baca bukunya, gimana ceritanya? Oke bro, tetap stay di channel saya, ya. Kita akan mengupas lebih dalam, lebih jauh, dan lebih melebar tentang menapaki jalan Qadim bersama saya tentunya dengan Bang Yako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.